Perkenalkan, nama saya Alan Sirajudin Dahlan. Perkenalkan, nama saya Denis Tiara Madani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nasir. Di sini kami akan membahas peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Secara geografis, Rengas Dengklok berada di sekitar 15 km setelah utara dari pusat kota Karawang dan sekitar 70 km dari Jakarta. Kecamatan ini memiliki akses yang cukup mudah dari ibu kota dan daerah di sekitarnya, membuatnya menjadi lokasi yang strategis pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Rengas Dengklok adalah sebuah desa yang relatif tenang dan jauh dari pusat pemerintahan kolonial Belanda di Jakarta. Hal ini menjadikan lokasi ideal bagi para pejuang kemerdekaan untuk merencanakan strategi tanpa pengawasan ketat dari pasukan Belanda. Lokasi spesifik yang menjadi pusat peristiwa sejarah adalah rumah milik Jiao Ki Song, seorang petani keturunan Tionghoa yang saat itu dijadikan tempat tinggal oleh sementara bagi Soekarno dan Hatta saat mereka diamankan oleh kelompok pemuda. Rumah Jiao Ki Song yang berada di Rengas Dengklok ini diubah menjadi situs sejarah yang dikenal sebagai Rumah Rengas Dengklok. Situs ini menjadi saksi bisu dari peristiwa penting yang mendahului proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengunjung yang datang di sini bisa melihat memorabilia dan informasi yang menggambarkan bagaimana suasana dan kejadian pada saat itu. Dengan latar belakang pemandangan pedesaan yang asri, lokasi ini memberikan gambaran yang lebih hidup tentang perjuangan para pahlawan bangsa. 1. Penculikan dan proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, 7 tokoh pemuda Indonesia yang tergabung dalam kelompok pemuda Sarekat Islam PSI melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka membawa dua pemimpin ini ke Rengas Dengklok dengan tujuan mempercepat deklarasi kemerdekaan Indonesia yang telah direncanakan. Penculikan ini menjadi titik awal dari peristiwa bersejarah di Rengas Dengklok. Yang kedua, tekanan dan ketegangan. Di Rengas Dengklok, para pemuda dengan tegas mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa perlu melakukan langkah tegas mengingat kondisi politik dan situasi yang tidak menentu. Pasca surrender Jepang kepada Sekutu, tekanan ini menjadi momen krusial yang menentukan di mana keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan harus segera diambil. 3. Konsolidasi pemuda dan pemimpin. Peristiwa Rengas Dengklok tidak hanya menunjukkan tekad para pemuda untuk mempercepat kemerdekaan, tetapi juga memperlihatkan kesatuan dan konsolidasi di antara mereka. Tindakan bersama ini menunjukkan bahwa para pemuda memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, tidak hanya sebagai pengikut tetapi juga sebagai inisiator perubahan. Dampak terhadap perjalanan sejarah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dilakukan 2 hari setelah peristiwa di Rengas Dengklok, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Keputusan ini mengubah arah sejarah bangsa Indonesia menjadi tanggal tersebut sebagai hari kemerdekaan yang diperingati setiap tahun oleh seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi momentum krusial yang menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. 5. Inspirasi perjuangan. Hingga kini, peristiwa Rengas Dengklok tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berjuang dan mengorbankan diri demi cita-cita dan kebebasan bangsa. Kisah tentang keberanian dan kesatuan dalam menghadapi tantangan sejarah tetap diabadikan dan dikenang sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan dan kemandirian bangsa Indonesia. Sejarah peristiwa kejadian Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu momen krusial dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini diawali oleh kekhawatiran para pemuda Indonesia terhadap lambatnya proses proklamasi kemerdekaan yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Pada saat itu, para pemuda yang bergabung dalam kelompok radikal merasa bahwa Jepang yang sudah menyerah pada Sekutu adalah momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka khawatir bahwa jika kemerdekaan tidak segera diproklamasikan, maka Belanda akan kembali menjajah Indonesia dengan bantuan Sekutu. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu janji Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, kelompok pemuda yang dipimpin oleh Soekarni, Wikana, dan
Khairul Soleh menculik Soekarno dan Hatta dari kediaman mereka di Jakarta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok, sebuah desa kecil di Karawang. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjauhkan kedua pemimpin tersebut dari pengaruh Jepang dan mendorong mereka agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha meyakinkan Soekarno dan Hatta tentang pentingnya segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka berdiskusi intensif mengenai waktu yang tepat untuk melakukannya. Soekarno awalnya ragu dan ingin menunggu kepastian dari pihak Jepang. Tetapi, akhirnya setelah berbagai pertimbangan dan tekanan dari para pemuda, Soekarno setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah mencapai kesepakatan dengan para pemuda. Mereka segera mempersiapkan konteks proklamasi yang kemudian dibacakan di Rumah Laksamada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Peristiwa Rengas Dengklok tidak hanya menunjukkan tekanan dan tekad dan keberanian para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga menggambarkan pentingnya kerjasama antara berbagai elemen bangsa dalam meraih tujuan bersama. Peristiwa ini dikenang sebagai salah satu momen bersejarah yang menunjukkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.